Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi video saya. Nah ini video diawali saat saya pulang belanja mingguan ya teman-teman ya. Alhamdulillah ada sedikit rezeki, jadi saya bisa belanja buat satu mingguan ini ya teman-teman. Dan ini saya bongkar dulu belanjaan yang pertama. Itu ada pepaya. Pepaya itu harganya 11.000. Terus ada juga ini buah labu siam dan jagung. Itu seharga 9.000 ya teman-teman ya, karena satu tempat. Dan ternyata petai mahal sekarang ya teman-teman ya. Itu satu ikatnya itu ada 5 papan. 5 papannya itu harganya 16.000 teman-teman. Aduh mahal sekali ya teman-teman ya. Biasanya paling mahal itu 15.000, sekarang udah bukan 16.000 teman-teman, mohon maaf, harganya 18.000. Biasanya harga 16.000 batas mahalnya ya teman-teman, tapi sekarang udah mencapai 18.000. Dan untuk jengkol harganya mahal sekarang teman-teman, seperempatnya itu harganya 20.000 ya teman-teman. Jadi saya batalkan untuk beli jengkol. Terus itu ada juga tempe ambil dua papan gitu ya teman-teman. Itu harganya 5.000. Terus ada juga sayur katu, itu satu ikatnya 4.000. Dan ini ayam juga ya teman-teman. Nah saya beli ayam. Ayam itu satu ekornya seharga 40.000. Dan ada dua macam ikan sungai itu, dua macam ikan itu harganya sekitar 60.000 ya teman-teman ya. Udah pada naik semua nih teman-teman. Dan tak ada juga bawang merah. Bawang merah ini 1 kilonya 40.000 teman-teman, sama dengan harga cabai 40.000 juga. Padahal minggu kemarin mama saya bilang katanya harga cabai 35.000 ya teman-teman, tapi sekarang udah naik lagi jadi 40.000 1 kilo. Jadi saya minta aja setengah kilo 20.000. Terus untuk bawangnya, karena stok bawang masih ada, jadi saya minta aja 10.000 ya teman-teman. Ya cukup lah ya teman-teman ya, karena saya nggak begitu banyak menggunakan bawang kalau lagi masak. Nah ini lanjut lagi, saya mau pindahkan ke wadahnya ya teman-teman ya. Ini seperti biasa, saya itu kalau misalnya beresin bawang ini selalu saya kupasin dulu yang sisa-sisanya itu ya teman-teman, kan ada kulit yang lepas gitu, jadi saya bersihkan dulu. Inilah stok bawang saya yang masih ada ya teman-teman. Kalau untuk bawang putih saya jarang menggunakan bawang putih, karena saya marinasi nggak menggunakan bawang putih lagi ya teman-teman. Karena saya sudah menggunakan garam saja. Kalau misalnya ada bumbu racik, saya menggunakan bumbu racik. Tapi karena tidak ada, jadi kalau saya marinasi ikan, ayam, sekarang saya menggunakan garam halus saja teman-teman. Makanya bawang putih nggak saya beli ya teman-teman ya. Sebenarnya ini ada yang kurang ya teman-teman. Tadi malam ya, sebelum saya belanja pagi ini, saya juga udah beli telur teman-teman ya. Telur itu di video di video belanja untuk persabunan ya teman-teman. Saya langsung beli telur di sana. Jadi kalau ini hanya protein hewani saja yang saya beli. Terus dengan percabean dan sayuran gitu ya teman-teman. Nah ini setelah bawangnya udah selesai, saya keluarin dari kresek ya, kantong plastiknya ya teman-teman. Terus saya lanjut lagi untuk petikin tangkai cabai merah. Ini karena tadi belum ada alasnya ya teman-teman. Ternyata memang awet ya teman-teman ya. Kalau kita meletakkan cabai di dalam kulkas terus dialasin pakai kertas gitu, pasti awet sekali ya teman-teman ya. Enggak ini
kalaupun ada yang busuk itu satu-satu ya teman-teman, nggak banyak seperti biasanya. Saya kan kurang paham ya teman-teman ya. Biasanya itu saya menyimpan menyimpan cabai ini tidak pakai alas ya teman-teman ya. Jadi airnya itu mendap, terus bikin cabai kita cepat busuk. Jadi sekarang setelah kemarin saya pernah beli cabai 1 kilo, terus saya letakkan di dalam wadah ini dan saya alasin pakai kertas buku yang nggak kepake lagi sama anak saya ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya gunakan. Terus saya alas di bawah cabai ini, ternyata tahan ya teman-teman ya sampai berminggu-minggu. Yang busuk itu bisa dihitung ya teman-teman, 1 atau 2 biji yang busuk gitu ya teman-teman ya. Dan dia pun nggak merembes ke cabai-cabai yang lain gitu ya teman-teman. Jadi saya sekarang udah paham cara menyimpan cabai itu biar tidak cepat busuk gitu ya teman-teman. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Mungkin sebagian ada sih teman-teman itu yang saya lihat ada yang pakai tisu ya teman-teman ya. Kalau tisunya itu murah, ini basah juga, mungkin cabai kita juga nggak tahan teman-teman. Karena saya juga pernah pakai tisu, terus tisunya itu mudah lembab dan nempel ya teman-teman ya, nempel di cabainya. Makanya saya nggak menganjurkan untuk menggunakan tisu. Saya lebih menggunakan kertas ya teman-teman, karena kertas itu lebih tebal daripada tisu. Lanjut lagi ya teman-teman, saya mau bersihkan untuk ayam dan ikannya. Karena ayam ini 1 ekor lumayan banyak ya teman-teman. Jadi saya bersihkan satu persatu dulu. Karena saya pergi ke pasar itu tadi sekitar jam 6 pas ya teman-teman ya. Sebab kan suami saya jam 7 itu udah berangkat kerja. Kebetulan untuk bekalnya udah ada ya teman-teman. Kemarin sore saya sudah masak. Jadi pagi-pagi itu kita berangkat ke pasar untuk belanja ya teman-teman ya. Sebab udah 2 mingguan saya nggak belanja mingguan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ada rezeki. Jadi saya langsung aja gercep untuk belanja mingguan ya teman-teman. Kalau belanja nunggu tukang sayur itu kadang lama ya teman-teman ya. Jadi membosankan nunggu lama. Tukang sayur itu datangnya sekitar jam setengah 11. Makanya saya pengennya itu belanja mingguan saja. Jadi stok di dalam kulkas, pagi-pagi saya udah masak gitu ya teman-teman. Dan ini kembali ke video ya teman-teman ya. Untuk ayamnya udah saya bersihkan satu persatu. Ini rencana saya mau bikin ayam serundeng ya teman-teman ya. Karena banyak berseliweran di sosial media itu. Lagi viral-viralnya kayaknya ya teman-teman ya. Ayam ini, kalau mungkin karena saya pernah melihat postingan sekali, terus setiap saya lihat sosial media itu selalu muncul ya teman-teman ya yang namanya ayam serundeng ini. Jadi saya terpancing untuk mencoba bikin ayam serundeng teman-teman. Nah ini saya udah cuci ayamnya, terus saya marinasi aja dulu sebentar pakai garam halus ya teman-teman ya, nggak pakai yang lain lagi, pakai garam halus aja. Karena apa teman-teman, kemarin kalau khusus untuk digoreng saja bisa sih pakai bawang putih, pakai ketumbar gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita disambal gitu ya teman-teman ya, disambal pakai cabai gitu, nanti cabenya kurang enak jadinya teman-teman. Makanya saya nggak menyarankan lagi untuk marinasi yang pernah saya coba itu ya teman-teman ya. Awalnya sih enak ya teman-teman, terus kedepannya itu nggak enak lagi kalau ayam atau ikannya itu kita masukkan ke dalam freezer, terus 2 hari atau 3 hari baru kita masak gitu, rasanya nggak enak ya teman-teman. Enaknya itu selesai kita marinasi langsung kita masak, itu lebih enak gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke video teman-teman, ini saya bersihkan lagi untuk ikannya. Ini saya tadi ketemu sama ikan sungai ya teman-teman ya.
Ikan sungainya lumayan besar ya teman-teman, biasanya itu kecil-kecil yang ikan yang seperti ini. Saya nggak tahu nama ikannya apa ya teman-teman. Jadi saya hanya beli saja walaupun durinya banyak ya teman-teman, tapi saya lebih suka ikan ikan sungai seperti ini karena manis juga ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada sisiknya, jadi saya buang dulu sisik dan insangnya ya teman-teman. Oh ya, sambil saya bersihkan ikan, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Bagaimana nih teman-teman, udah pada belanja mingguan belum? Pastinya udah ya, karena saya telat ya teman-teman untuk belanja mingguannya. Dan belanja bulanan mungkin saya juga nggak ada ya teman-teman, tapi saya belanja kebutuhan yang saya perlukan saja ya teman-teman ya. Nanti ada videonya saat saya belanja untuk kebutuhan persabunan ya teman-teman, tapi nggak belanja bulanan ya teman-teman, karena belanja saya itu nggak cukup lah ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sedikit itu nanti bisa beli susulan aja gitu teman-teman. Karena ya gitulah ya teman-teman ya, gaji suami udah 2 bulan dirapel ya teman-teman, jadi kita tunggu nanti bulan Agustus saja. Nanti kalau udah keluar baru saya belanja bulanan yang secukupnya gitu ya teman-teman. Yang kekurang-kurangan itu jangan sampai kurang lagi di bulan depan gitu ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga nggak dirapel lagi ya teman-teman. Karena udah 2 bulanan ya gajinya dirapel gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk ikan yang pertama udah selesai saya bersihkan. Jadi tinggal saya bilas-bilasin aja ya teman-teman. Ikannya lumayan besar. Terus ada juga yang sudah saya potong-potong juga ya teman-teman. Ada 2 ekor kalau nggak salah yang saya potong karena kebesaran ya. Terus nanti ini mau saya marinasi pakai garam juga ya teman-teman. Nggak pakai yang lain, hanya pakai garam halus saja. Terus nanti langsung saja saya letakkan ke dalam freezer. Ya seperti inilah lagi saya ya teman-teman untuk marinasi ikan dan ayam. Nggak pakai yang lain lagi teman-teman, karena udah agak beda rasanya ya. Suami saya pun jadi ngeluh ya teman-teman. Padahal 1 atau 2 hari itu enak ya teman-teman ya. Saya itu goreng ikan yang sudah saya marinasi itu. Tapi setelah ke depan-depannya kok beda ya rasanya, apa takarannya yang berlebih atau gimana. Saya itu kan kalau menakar-nakar itu saya nggak apa namanya itu, saya nggak ingat ya teman-teman ya, kemarin itu segini, hari ini berapa, saya itu nggak ingat. Makanya mungkin kadang yang kemarin itu emang pas terus enak ya teman-teman, yang sekarang nggak enak lagi gitu rasa saya. Makanya nggak saya coba lagi yang itu ya teman-teman, takutnya nanti sambal-sambal yang saya bikin nggak kemakan gitu ya. Makanya sekarang saya marinasinya hanya pakai garam saja. Nah, ini masih ikan sungai ya teman-teman, lumayan besar seperti ikan mujair, ikan sepat gitu ya teman-teman, ikan apa namanya itu? Ikan nila tapi mirip ikan sepat ya gitulah ya teman-teman, ikan sungai lah namanya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu apa namanya. Kalau ini sih enak ya teman-teman, dia agak besaran, jadi nggak saya potong-potong, hanya saya apa namanya itu, iris-iris saja di punggungnya itu ya teman-teman, biar ngeresap untuk garamnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai habis. Semoga teman-teman semua terhibur dan gak bosan-bosan untuk terus mampir ke video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman ya. Dan kalau ada yang buruk-buruknya dibuang saja ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video saya berikutnya.